Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Dr. Taulikul Afkar, SPD, MPD, MAK, selaku dosen pengampu mata kuliah metodologi penelitian. Saya Muhammad Farhan Yadiatma Putra dengan NIM 191600233 akan mempresentasikan hasil dari proposal saya yang berjudul pengaruh pengelolaan keuangan dan akses permodalan terhadap tingkat kualitas kinerja UMKM di Kabupaten Sidoarjo. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang latar belakang. Di latar belakang ini, meskipun namanya usaha mikro kecil menengah atau biasa disingkat UMKM, tapi bukan berarti jenis usaha tersebut tidak membutuhkan yang namanya pengelolaan keuangan yang baik. Pengelolaan keuangan merupakan hal yang sangatlah mutlak yang dilakukan oleh setiap pengusaha bisnis, usaha mikro kecil dan menengah atau biasa disebut UMKM. Mulai dari skala kecil, menengah sampai skala besar pun masih harus wajib melakukan yang namanya pengelolaan keuangan atau manajemen keuangan untuk bisnisnya itu sendiri. Bagi para pelaku UMKM yang tidak melakukan perencanaan atau manajemen keuangan dapat dipastikan akan mengalami sebuah kegagalan. Sebab para pelaku bisnis tidak melakukan manajemen modal, di mana itu berarti bahwa mereka tidak dapat memastikan jumlah pemasukan dan jumlah pengeluaran yang harus dikeluarkan dalam bisnisnya itu sendiri. Untuk yang selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang rumusan masalah pada penelitian ini. Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan masalah sebagai berikut, yaitu yang pertama, bagaimana pengaruh pengelolaan keuangan terhadap tingkat kualitas kinerja UMKM. Yang kedua, bagaimana pengaruh akses permodalan terhadap tingkat kualitas kinerja UMKM. Dan yang ketiga, bagaimana pengaruh pengelolaan keuangan dan akses permodalan terhadap tingkat kualitas kinerja UMKM. Untuk tujuan penelitian itu sendiri, berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengaruh pengelolaan keuangan terhadap tingkat kualitas kinerja UMKM. Yang kedua, untuk mengetahui pengaruh akses permodalan terhadap tingkat kualitas kinerja UMKM. Dan yang terakhir, ketiga, untuk mengetahui pengaruh pengelolaan keuangan dan akses permodalan. Untuk slide selanjutnya saya akan menjelaskan tentang telaah pustaka. Untuk yang pertama, nama penelitian yang dilakukan oleh Marija Siwajoeni dan Gaguk Aprianto yang dilakukan pada tahun 2021 dengan judul Pengaruh Finansial Kapital dan Literasi Keuangan terhadap Kinerja Usaha Kecil dan Menengah atau UMKM di Kota Malang. Untuk yang kedua, nama peneliti Muhammad Nizar pada tahun 2018 dengan judul Pengaruh Sumber Daya Manusia, Permodalan, dan Pemasaran terhadap Kinerja Usaha Kecil dan Menengah Sari Apel di Kecamatan Tutur. Untuk yang ketiga, penelitian dilakukan oleh Risa Nadia Septiani dan Eni Wuryani pada tahun 2020 dengan judul Pengaruh Literasi Keuangan dan Inklusi Keuangan terhadap Kinerja UMKM di Sidoarjo. Selanjutnya ada landasan teori. Untuk landasan teori pengelolaan keuangan atau variabel X1 menurut Anwar 2019, manajemen keuangan atau pengelolaan keuangan adalah suatu disiplin ilmu yang mempelajari tentang pengelolaan keuangan perusahaan baik dari sisi pencarian sumber dana, pengalokasian dana, maupun pembagian hasil keuntungan perusahaan. Untuk akses permodalan atau variabel X2, pada umumnya yang dimaksud dengan modal adalah sejumlah uang yang dipergunakan untuk usaha. Apabila seseorang bermaksud untuk menjalankan usaha, maka ia akan memerlukan sejumlah uang untuk membeli barang-barang yang akan dipergunakan dalam usahanya tersebut. Untuk tingkat kualitas kinerja,
atau variabel Y. Menurut Aribawa 2016 menyatakan bahwa kinerja UMKM merupakan hasil kerja yang dicapai oleh seorang individu dan dapat diselesaikan dengan tugas individu tersebut di dalam perusahaan dan pada suatu periode tertentu, dan akan dihubungkan dengan ukuran nilai atau standar dari perusahaan yang individu bekerja. Untuk kerangka konseptual, yaitu pengelolaan keuangan sebagai variabel bebas atau X1 dan akses permodalan sebagai variabel bebas yang kedua atau X2, dan tingkat kualitas kinerja sebagai variabel terikat atau Y. Untuk selanjutnya saya akan menjelaskan tentang metode penelitian populasi pada penelitian kali ini, yaitu menurut Sugiono 2018 mengemukakan bahwa populasi merupakan suatu generalisasi terdiri atas objek yang dapat berpengaruh terhadap suatu karakter dan kuantitatif tertentu yang ditetapkan untuk dipelajari sehingga dapat menarik sebuah kesimpulan. Dan pada populasi penelitian ini terdapat 50 pelaku UMKM di Kabupaten Sidoarjo. Dan untuk sampel, ada dua macam teknik sampel yang biasa digunakan, yaitu probability sampling dan non-probability sampling. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan probability sampling dengan jenis simple random sampling atau teknik pengambilan sampel sederhana. Penetapan penggunaan simple random sampling dalam penelitian ini disebabkan karena anggota populasi bersifat homogen, sehingga setiap anggota populasi dapat dijadikan sebagai sampel. Sugiono 2015. Dan pada sampel yang digunakan pada penelitian ini yaitu ada 38 sampel yang digunakan untuk pengambilan para pelaku UMKM di Kabupaten Sidoarjo. Dan untuk jenis dan sumber data, menurut Kuncoro 2013, kuantitatif data yang diukur dalam skala numerik atau angka yang dapat dibedakan menjadi dua, yaitu data interval, yaitu data yang diukur dengan jarak di antara dua titik pada skala yang sudah diketahui, sedangkan data rasio, yaitu data yang diukur dengan suatu proporsi. Penelitian tujuannya untuk menguji hipotesis dan teori dan menunjukkan hubungan antara variabel dependen dan independen. Sekian dari saya, Muhammad Farhan Adiatma Putra. Bila ada salah-salah kata, baik disengaja maupun tidak sengaja, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.